Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara online. Tetapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk boleh datang memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Baik, ibadah akan kita mulai dan kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali melaksanakan ibadah kami meskipun itu secara online. Tetapi kami percaya itu tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya juga itu juga kami tidak mengurangi di mana kerinduan kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji, menyembah, dan belajar firman Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan dan kuasa Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami. Dan kami serahkan ibadah kami ini dalam pimpinan Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami untuk kami boleh beribadah pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi bila kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan menjamah, melawan, melingkupi kami Tuhan. Kami mau mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini, dan kami mau mempersembahkan yang terbaik juga bagi Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Yang kami persembahkan itu hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal kami tahu Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam mengenalmu Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal kami tahu, janji-janjimu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Lebih
memulihkan hidup kami, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Urapi dengan urusan daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada hari ini kami benar-benar hidup berkemenangan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kita. Karena saya percaya ketika ada damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, maka ketika kita menerima berkat firman Tuhan pada hari ini, maka firman Tuhan itu akan tertanam dan akan bertumbuh, dan kita boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kembali kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur di kesempatan yang baik dan indah ini kami akan belajar firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Dan kami juga mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan firman Tuhan ini, yang akan menguatkan kami, menghibur kami, mendorong kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan, dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun. Karena kami percaya bahwa di balik semua itu ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami, di mana Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus urapi kami, berikan hikmat, pengertian, pemahaman yang benar kepada kami akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini betul-betul tidak hanya kami boleh mengerti juga, tetapi kami lakukan, praktekkan di dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan atau pelajaran firman Tuhan pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam pimpinan Roh Kudus. Sampai kami menyampaikan, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pimpin. Hanya di dalam nama Yesus segala intimidasi iblis dipatahkan, dihancurkan di dalam bentuk apapun. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja membuka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Buka Alkitab Bapak Ibu sekalian, atau Alkitabnya di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit. Ulangi lagi, maaf. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan
yang akan saya sampaikan melalui khotbah saya pada hari ini, saya beri judul Ada Waktunya. Sekali lagi, ada waktunya. Ngomong-ngomong tentang waktu atau berbicara tentang waktu, kita tahu, kita sadar bahwa semuanya itu di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Sekali lagi, berbicara tentang waktu atau ngomong tentang waktu, kita sadar, kita tahu bahwa semuanya itu dalam kendali kuasa Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengendalikan yang namanya waktu. Hanya Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun manusia, hanya Tuhan. Karena semua di dalam kendali kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, di dalam khotbah saya pada hari ini, yang mana firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang 11 ini, dikatakan bahwa semua ada waktunya. Nah, Allah telah menentukan waktu-waktu khusus. Allah telah menentukan waktu-waktu tertentu untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan setiap orang, di dalam kehidupan setiap manusia, di dalam kehidupan secara khusus setiap kita yang percaya kepadanya. Dia mencurahkan berkat-berkat-Nya. Tentunya ada waktu-waktu khusus Dia akan mencurahkan itu dalam kehidupan kita. Melalui apa? Tentunya melalui pengalaman-pengalaman yang sangat membahagiakan, pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan di dalam diri kita. Keberhasilan, kesuksesan, segala sesuatu yang kita kerjakan semakin maju, semakin meningkat. Itu pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Ada waktu-waktu khusus Allah mencurahkan itu di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Tetapi dikatakan bahwa Allah juga telah menentukan suatu khusus waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu khusus bagi setiap orang, bagi setiap kita yang percaya, yaitu waktu-waktu kita mengalami yang namanya kesesakan, kita mengalami yang namanya kesukaran, kita mengalami yang namanya kesulitan, kita mengalami yang namanya kekurangan. Ada waktu-waktu khusus juga Allah mengizinkan itu datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk kita. Sekali lagi, untuk membentuk saudara, membentuk saya, kita semua, agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Agar kita menjadi indah di matanya Allah, agar kita menjadi indah di matanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman ini memang tidak menyenangkan. Pengalaman-pengalaman ini memang tidak membahagiakan, tapi Allah izinkan datang dan terjadi untuk membuat apa? Kita semakin indah di matanya Tuhan. Contohnya kalau kita lihat Ayub, ya kan? Contohnya kita lihat juga Yusuf melalui proses-proses waktu-waktu dia mengalami. Kemudian Allah mengangkat dia juga. Sama begitu juga Ayub. Ayub mengalami proses bagaimana ada hal-hal yang membahagiakan, menyenangkan di dalam hidupnya. Kemudian Allah mengizinkan juga dia mengalami satu proses yang menghancurkan hidupnya, yang mana dia harus mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami keterpurukan. Tetapi tujuannya apa? Untuk menjadikan dia manusia yang lebih baik, menjadi indah di matanya Tuhan. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang Allah izinkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan, selagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya, bagi kita orang yang percaya dan orang yang mengasihi Dia. Makanya ya, pada saat kita sedang mengalami suatu hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, maka saya mengatakan kita harus betul-betul kuat bertahan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah dua hal. Yang harus kita lakukan ketika hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak menyukakan hati kita datang dan terjadi dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dua hal. Yang pertama, ketika itu datang dan terjadi di dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk menerima. Kita harus belajar untuk menerima. Seperti kata Ayub, jangan kita mau menerima yang baik-baiknya aja dari Tuhan. Yang gak baik pun kita harus terima juga. Nah, kita terima itu sebagai suatu proses pembentukan daripada Tuhan untuk menjadikan kita indah di matanya Tuhan.
Jadi ada waktu-waktunya kita mengalami suatu proses yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah kita belajar untuk menerima. Menerima di sini berarti ada waktu-waktu di mana kita harus belajar untuk menerima setiap proses yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita, yang Allah izinkan sebagai suatu cara, suatu alat yang Allah pakai untuk memurnikan hidup kita. Seperti contoh, Bapak Ibu kalau melihat Esther sebelum dia diangkat menjadi ratu, ada waktu di mana dia harus melalui berbagai macam proses yang begitu panjang, proses yang tidak begitu menyenangkan. Dan ada waktu di mana juga dia menerima hasil dari proses yang membuat sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan bagi Esther. Waktu dia melalui proses itu dan dia diangkat menjadi seorang ratu daripada rajanya, yaitu Raja Ahasiweros. Nah, saudara, proses yang dilalui oleh Esther ini bukan sesuatu yang mudah. Ini proses pemurnian sebelum dia terpilih menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti yang diturunkan dari tahta sebagai seorang ratu, dan kemudian Esther diangkat menjadi ratu. Ada proses yang harus dilalui sebelum ia diangkat menjadi ratu. Pada saat itu di dalam negeri itu dikumpulkan semua gadis-gadis yang rupawan, gadis-gadis yang cantik dan menarik. Dari setiap desa, bahkan mungkin setiap kampung, setiap pelosok, dipilih semua yang cantik-cantik, dikumpulkan. Kemudian disaring sehingga ada yang cantik, sehingga terpilih dari yang cantik menjadi yang tercantik. Dipilih yang tercantik daripada yang di antara cantik. Akhirnya terpilih, yang sisanya disingkirkan. Nah, yang terpilih, yang tercantik dari yang cantik ini, yang rupawan, gadis yang rupawan, firman Tuhan katakan, mereka terpilih, kemudian mereka masuk dalam satu proses lagi. Nah, waktu mereka dipilih untuk masuk seperti Miss Universe, ya, atau Abang dan None Jakarta, dibilang gitu kan, dipilih untuk menjadi Miss atau ratu sejagat atau istilahnya itulah, dipilih untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik semua itu. Nah, itu ada proses lagi yang harus dilalui, yang mana mereka harus digembleng lah istilahnya. Mereka harus mengikuti aturan-aturan yang ada, di mana proses pemurnian ini kemungkinan dalam hal kulit dikatakan, yang mana mereka mencakup sampai 12 bulan. 6 bulan masuk dalam perawatan, dan bulan lagi masuk dalam perawatan lagi. Jadi 12 bulan 365 hari. Nah, proses ini adalah proses pemurnian khususnya untuk kulit mereka. Ya, ini berbicara tentang perawatan dengan minyak mur, perawatan dengan minyak kasai. Saya pernah katakan kepada jemaat Tuhan mungkin 1 tahun yang lalu, proses yang dialami oleh Ratu Esther yang paling tidak enak dari pemilihan ratu ini. Dari sekian banyak gadis rupawan, gadis yang cantik ini, saya mau katakan saudara, ketika mereka tidak terpilih menjadi ratu, melainkan salah seorang dari antara mereka yang terpilih menjadi ratu diangkat menjadi ratu, dan mereka yang tersisa ini, mereka akan menjadi gundiknya raja. Menyedihkan gak? Menyedihkan. Sebagai gundik, mereka tidak bisa bertemu lagi dengan keluarga mereka. Mereka terpisah dari sanak famili mereka, dan mereka harus tinggal di istana, di lingkungan kerajaan. Kemudian kalau raja ingat dengan mereka, raja akan memanggil. Kalau raja tidak ingat, ya mengingat dia seperti itu aja. Kalau tidak mengingat, sampai akhir hidup mereka, mereka tidak bisa menikah lagi dan sebagainya. Mereka harus mengikuti aturan-aturan yang ada di istana. Nah, Esther dari antara calon-calon ratu yang dipilih ini, Esther adalah gadis yang menjadi andalan para sida saat itu. Artinya para kasim lah istilahnya. Kalau film-film Korea itu para kasim, dia andalannya kasim-kasim yang ada. Kasim-kasim itu sangat senang, tertarik dengan Esther, dan mereka mengandalkan Esther. Mereka menjagokan Esther. Mereka percaya bahwa Esther yang akan terpilih menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Nah, memang pada akhirnya Esther lah yang terpilih, diangkat menjadi ratu, di mana Raja Ahasiweros menaruh mahkota di kepala Esther dan menetapkan dia sebagai ratu, pengganti daripada Ratu Wasti. Nah, tetapi untuk dia memperoleh hasil, yang terbaik, dia harus melalui proses terlebih dahulu. Dia harus mengalami suatu pemurnian terlebih dahulu.
6 bulan dengan minyak mur, 6 bulan dengan minyak kasai. Nah, dari proses ini sebetulnya kita dapat belajar. Kita dapat belajar di mana ada kebenaran-kebenaran rohani yang harus kita telaah. Yang mana dikatakan minyak mur ini adalah minyak yang melambangkan suatu pengalaman hidup yang pahit. Sekali lagi, melambangkan suatu pengalaman hidup yang pahit, pengalaman hidup yang menyakitkan. Dan mungkin saat ini saudara sedang mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, pengalaman-pengalaman hidup yang menyakitkan. Mungkin sedang mengalami kekurangan karena wabah yang sedang merebak saat ini, yang sedang melanda. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit, ya kan? Mungkin saudara sedang mengalami yang namanya mengalami suatu fitnah. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan lah, yang tidak mengenakan dalam hidup saudara. Nah, saudara, Tuhan izinkan, yaitu saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ini sebagai sebuah proses pemurnian bagi saudara. Suatu proses pemurnian bagi saudara. Tetapi saudara harus lihat, setelah saudara masuk dalam minyak mur ini, pemurnian ini, saudara akan masuk dalam minyak kasai yang melambangkan suatu pengalaman-pengalaman hidup yang membahagiakan, pengalaman hidup yang menyenangkan bagi saudara kelaknya nantinya. Makanya firman Tuhan mengatakan, Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Dia memberikan kekekalan di dalam hati. Ini jelas firman Tuhan dengan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dia memberikan kekekalan. Setelah Ayub melalui proses, apa yang terjadi, saudara? Setelah dia mengalami proses pemurnian itu, indah nggak akhir hidupnya? Indah. Dikatakan dia diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Apa yang dikerjakannya dibuat maju, apa yang dikerjakannya dibuat berhasil, sehingga dikatakan apa? Dia adalah orang yang terkaya di tanah Uz pada saat itu. Saudara lihat juga Yusuf. Setelah dia melalui proses yang dialami yang begitu melelahkan, yang begitu menyakitkan, sekian belas tahun dia harus melalui proses yang ada. Dia harus terbuat, dia harus jauh daripada keluarga sanak familinya. Bahkan saudara-saudara sendiri punya membuang dia, menyakitkan dia. Dia mengalami yang namanya fitnah dan sebagainya. Dia mengalami yang namanya ketidakadilan dan seterusnya. Tetapi waktu dia melalui proses pemurnian itu, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah kebenaran rohani yang kita melihat tentang minyak kasai 6 bulan, yaitu direndam dengan minyak kasai ini. Ratu Esther, kebenaran rohani yang kita telah ini berbicara tentang Yusuf. Apa yang terjadi? Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir pada saat itu. Orang yang berkuasa atas tanah Mesir setelah raja. Bayangkan saudara, berarti itu suatu pengalaman yang membahagiakan datang di dalam kehidupannya. Setelah dia mengalami itu pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang tidak membahagiakan, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan hidupnya, menyakitkan hatinya, menyakitkan dirinya. Tetapi waktu dia belajar menerima itu, apa yang terjadi, saudara? Pengalaman membahagiakan itu datang dalam kehidupannya. Begitu juga kita, saudara. Mungkin saat ini sesuatu mengalami suatu pengalaman yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan. Saya mau kasih tahu bahwa waktu saudara melalui proses pemurnian ini, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan itu akan datang dan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Itulah pengalaman-pengalaman yang membahagiakan yang akan datang dan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, jadi ada kalanya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup kita, Tuhan itu mengizinkan kita mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan datang dengan begitu cepat di dalam diri kita. Tetapi ada kalanya juga, ada waktunya juga, hal-hal yang menyenangkan itu hilang. Hal-hal yang menyenangkan itu pergi dan berubah dengan begitu cepat menjadi hal-hal yang pahit datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mengalami ini, kita harus mau belajar coba untuk menerima semuanya itu dengan hati yang terbuka, mau menerima semua itu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan itu mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita,
Yang harus kita lakukan tidak hanya kita belajar untuk menerima, tetapi yang kedua kita harus belajar untuk bertahan. Sekali lagi, kita harus belajar untuk apa? Belajar untuk bertahan. Ngomong tentang bertahan pada saat sedang berada dalam sebuah proses, dalam suatu permurnian, itu tidak mudah, tidak gampang waktu kita mengalaminya. Ngomong gampang, mengajarkan gampang, tetapi prakteknya itu nggak mudah pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai proses dalam kehidupan itu nggak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tetap menginginkan, Tuhan mau setiap kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya untuk apa? Untuk kita tetap bertahan walaupun sulit, walaupun itu sukar, walaupun itu ya menyakitkan. Tuhan mau kita tetap bertahan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih Pak caranya agar kita dapat bertahan? Bagaimana sih caranya Bu agar kita dapat bertahan? Bagaimana sih caranya saudara agar kita dapat bertahan? Kan ada suatu pertanyaan timbul dalam diri kita. Oke, aku mau menerima keadaan yang datang dan terjadi yang tidak menyenangkan pada saat ini dalam hidupku. Dan aku mau bertahan, tetapi bagaimana pertanyaannya caranya agar aku dapat bertahan? Caranya ada dua. Yang pertama, dekatlah dengan Tuhan, atau datanglah, mendekatlah kepada Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Buka Mazmur 62. Buka Mazmur 62 ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, Bapak Ibu semua baik-baik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, daripadanya lah kekuatanku. Dialah kota bentengku, kubu pertahananku, tempat perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Berarti kita harus mendekat kepada Allah, kita harus mendekat kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami suatu proses yang datang dan terjadi yang tidak menyenangkan, datang terjadi dalam kehidupan kita. Caranya kita harus mendekat kepada Tuhan, atau caranya kita harus dekat kepada Tuhan. Jadi Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga ini mengungkapkan suatu kebenaran yang mendasar, yang dengannya setiap kita orang percaya haruslah hidup, ya, mana hidup di tengah-tengah kesulitan, hidup di tengah-tengah kesengsaraan, atau hidup di tengah-tengah pertentangan dari musuh. Dikatakan Mazmur ini, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan dan keselamatan kita yang tertinggi, bukan yang lain. Bukan yang lain, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, untuk kita dapat bertahan, kita harus mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, tidak hanya kita harus mendekat kepada Tuhan, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya walaupun itu sulit. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan walaupun itu sukar. Tuhan mau kita tetap percaya kepadanya. Dia mau kita mempercayainya dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam keadaan situasi, dalam segala kondisi yang sedang datang dan terjadi di dalam hidup kita, yang sedang kita alami pada saat ini. Dia mau kita tetap percaya kepadanya. Saudara mau percaya pada Tuhan? Kalau saudara percaya dan saudara bertahan, endingnya saudara lihat indah pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan, Pengkhotbah 3:11 tadi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Saudara masih ingat gak lagu yang refnya mengatakan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jadi nantikan bahwa Tuhan pasti akan berkarya, mendatangkan sesuatu yang membahagiakan di dalam kehidupan saudara, sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan saudara. Nantikan Tuhan berkarya, karena Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kuncinya yang kedua di dalam bertahan, tidak hanya kita mendekat kepada Tuhan, tetapi juga kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang penting. Makanya Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita harus bertahan di dalam proses yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di dalam hidup kita. Jangan pernah kita lari dari proses. Mengapa? Karena di balik semua proses yang datang dan terjadi itu sekali lagi adalah sebuah pembentukan, sebuah pemurnian yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita indah di matanya Tuhan. Jadi sekali lagi jangan lari dari proses. Banyak kita melihat orang-orang yang lari dari proses yang Tuhan izinkan datang dan terjadi dalam kehidupannya, yang sedang mereka alami. Banyak orang lari dari proses itu. Sebagai orang percaya, Tuhan mau kita tetap bertahan di dalam proses itu. Saat ini saya tidak tahu proses apa yang sedang saudara alami. Proses yang tidak menyenangkan, proses yang tidak membahagiakan bagi saudara. Tetapi ketika saudara bertahan, saya mau katakan bahwa saudara akan mengalami, yaitu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan akan datang di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena saya percaya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagaimana halnya ketika saya masuk ke dalam Pulau Bali ini, di dalam awal pernikahan saya dengan istri saya, dan berulang kali saya katakan pada saudara sebagai jemaat Tuhan, saya saksikan terus menerus yang mana saya harus melalui berbagai macam proses di dalam kami berumah tangga, yang mana kami mengalami kekurangan, kami betul-betul mengalami keterpurukan, kami tidak ada orang yang dapat kami andalkan, dan kami juga tidak mau mengandalkan manusia, orang-orang yang di sekitar kami, bahkan keluarga sanak famili kami. Kami tetap mau mendekat kepada Tuhan dan percayakan semuanya pada Tuhan. Dan waktu kami melalui proses ini, dengan kami mendekat dan percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Ia menepati janjinya dengan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami melalui proses-proses yang tidak menyenangkan, proses-proses yang tidak membahagiakan bagi kami, proses-proses yang menyakitkan, baik proses dalam kehidupan kami di dalam rumah tangga, yang mana proses itu kami mengalami kekurangan, baik proses di dalam pelayanan yang kami alami, itu proses-proses yang menyakitkan bagi kami. Tetapi ketika kami melalui semua itu, apa yang terjadi? Yang membahagiakan itu datang di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami. Memang gak mudah untuk kita menerima yang membahagiakan, yang menyenangkan itu datang dalam kehidupan kita. Kita menerima dari Tuhan. Kita harus melalui proses pemurnian terlebih dahulu. Waktunya gak sebentar saudara, waktunya cukup lama. Bayangkan waktunya cukup lama. Belasan tahun harus melalui proses itu. Dan kami tetap bertahan. Dan waktu kami bertahan, apa yang terjadi? Indah pada waktunya. Indah pada waktunya Tuhan jadikan. Dan kami sekarang mengalami yang namanya sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Yaitu damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun atas hidup kami. Itu yang paling terpenting. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan-keperluan kami, Dia cukupkan. Kami bukan orang yang kaya, bukan konglomerat, punya uang yang banyak, tapi Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-keperluan kami menurut kekayaan yang kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Begitu juga saudara. Ketika saudara mengalami proses yang tidak menyenangkan pada saat ini, saya mau katakan tetap bertahan dalam proses itu.
Nggak peduli berapa lama, bertahan di dalam proses itu. Karena ketika saudara melalui proses yang tidak menyenangkan, maka hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan akan datang di dalam kehidupan saudara. Imani itu, karena dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bertahan, dan ketika saudara bertahan, caranya dengan saudara mendekat kepada Tuhan atau melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara tetap percaya meskipun dengan kenyataan itu berbalik dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu, kenyataan itu berbalik dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai apa yang kita harapkan dengan yang terjadi. Tetaplah bertahan. Karena apa? Indah pada waktunya. Firman Tuhan katakan, Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau katakan, semua itu ada waktunya. Ada waktu di mana kita masuk dalam sebuah proses yang tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Tetapi ada waktu juga kita akan menikmati hasil dari sebuah proses yang kita alami, yang kita lalui. Yaitu kita akan menerima hasil, itu kebahagiaan hidup yang dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati, menguatkan, dan meneguhkan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami pelajari. Biar kiranya firman Tuhan ini betul-betul boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami tetap Tuhan menerima dan kami boleh bertahan. Di dalam bertahan itu kami tetap mau mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh, dan kami mau percaya pada Tuhan, bukan meragukan Tuhan. Oleh karena itu ketika kami melakukan ini, maka kami percaya Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan membawa kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, yaitu yang terbaik, di mana Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu Bapak berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin ada timbul keraguan-keraguan ketika bertahan dalam proses yang tidak menyenangkan saat ini. Apalagi saat ini sedang mengalami suatu wabah yang sedang merebak di tanah air ini, sehingga berdampak pada perekonomian jemaat, bahkan kehidupan rumah tangga jemaat. Hamba berdoa, biarlah jemaat Tuhan yang sedang goyah, yang sedang ragu, sedang bimbang, Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan kembali untuk tetap mendekat kepada Tuhan dan tetap mempercayai bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya ada waktunya kelak bahwa Tuhan akan mendatangkan hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan datang dan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinanmu. Kemuliaan hormat hanya untukmu Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan tepuk tangan pada kita bersyukur kita Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Tuhan. Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Sama-sama katakan bangkit seluruh nama Yesus pada pagi hari ini. Kita maju nyatakan kuasanya. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kembali tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini buat ibadah yang boleh kami laksanakan meskipun secara online, namun itu tidak mengurangi semangat kami, melainkan ketika kami mengikuti ibadah pada hari ini secara online, kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan kami boleh menerima berkat Tuhan yang menguatkan kami pada hari ini. Oleh karena itu terima kasih Tuhan sekali lagi buat ibadah pada hari ini. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan pakai semakin hari untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami dan kota di mana kami berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan bangsa kami, negara kami, kota di mana kami berada. Karena kesejahteraan bangsa dan negara ini dan kesejahteraan kota di mana kami berada adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Tuhan tolong sekali lagi pulihkan bangsa kami, kota kami juga Tuhan, yang mana sedang saat ini merebak wabah virus corona ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus sehingga wabah ini dapat ditanggulangi dengan baik dan benar. Khususnya wabah ini Tuhan dapat dicegah penyebarannya lebih meluas lagi Tuhan. Dengan Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah, Tuhan memberikan hikmat bagi para aparat keamanan dan para tim dokter, tim medis untuk mereka dapat menangani pasien-pasien atau orang-orang yang terinfeksi dengan virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Sebagai masyarakat kami berdoa juga Tuhan, sebagai warga yang baik, biarlah kami sebagai warga negara yang baik ini boleh mau taat kepada aturan pemerintah, mau dengar-dengaran kepada aturan pemerintah ini, dan kami betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan biarlah segala kesombongan kami yang merasa kami mampu, kami kuat, yang kami tidak percaya dengan hal ini dan itu yang terjadi, Tuhan tolong hancurkan, patahkan, sehingga kami boleh betul-betul Tuhan bersama-sama pemerintah Tuhan untuk dapat mencegah penyebaran daripada wabah virus corona ini Tuhan. Tolong kami untuk menjadi masyarakat atau warga negara yang betul-betul mentaati aturan pemerintah ini. Tidak hanya kami sebagai anak-anak-Mu, bahkan semua bangsa yang ada ini Tuhan, khususnya ya warga negara yang ada di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat pemimpin tertinggi kami, Presiden, Wakil Presiden, jajaran Tuhan memberkati mereka dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa pada hari ini juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada saat hari ini. Mari Tuhan memberkati, berkati dengan perlindungan yang daripada Tuhan, berkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan, berkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa segala wabah dalam bentuk apapun dijauhkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sekali lagi berkati apa yang dilakukan, dikerjakan oleh umat Tuhan. Tuhan buat maju dan berhasil, meskipun dalam masa-masa sukar sulit seperti saat ini, tetap Tuhan buat meningkat, bukan semakin menurun, tetapi Tuhan akan menjadikan kepala bukan ekor, karena itu janji firman Tuhan. Hamba berdoa sehingga anak-anak Tuhan berdiri dalam keadaan situasi kondisi apapun tetap berdiri tegak karena ada Tuhan. Hamba berdoa berkati sekali lagi setiap anak-anak Tuhan, yang anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit karena terinfeksi dengan wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan siapapun yang sedang terinfeksi, yang terbaring di rumah sakit saat ini, bahkan dalam kondisi yang kritis, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Puji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati satu minggu ke depan, bahkan 1 bulan ke depan pun Tuhan berkati, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan berkati umat Tuhan. Berdoa, terpujilah nama Tuhan, biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas setiap jemaat Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan pribadi jemaat Tuhan, mari Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban bagi jemaat Tuhan. Yang kekurangan saat ini, mari kiranya Tuhan melimpahkan, mencukupkan menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus, buat lautan Roh Kudus yang sudah melawat kami dari awal hingga pada akhirnya. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya
mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum, Besem Hamasiah.